Tersangka dendam lama, pemuda warga Majapahit tewas dibunuh. Kecelakaan maut 3 mahasiswi penumpang travel meninggal dunia. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Mita Andani, inilah Borgol. Selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Diduga selisih paham. Seorang pria tewas dikeroyok teman korban sendiri. Korban tewas mengalami luka bacok di sekujur tubuh. Kini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bari Palembang. Peristiwa berdarah yang menelan satu korban jiwa ini terjadi di Jalan Majapahit, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Minggu kemarin. Korban merupakan seorang pemuda warga setempat tewas bersimbah darah. Pihak kepolisian Polsek Seberang Ulu 1 Palembang yang mendapati laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Teguh, tewas dikeroyok temannya sendiri saat korban sedang berjalan kaki tak jauh dari rumahnya. Jenazah korban pertama kali ditemukan adik kandung korban yang melihat korban terkapar bersimbah darah. Korban dibacok pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang. Ini terjadinya cak mana kali kronologis tadi? Jingok tak kamu? Tak jingok. Terkapar. Itu kejadiannya di mana kak? Di Majapahit 9. Pembunuhan ini diduga bermotif dendam, sementara para pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Tak suka keluarganya dimintai uang, Ujang tewas bersimpah darah setelah menantang duel pelaku. Ujang tewas dengan luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, sementara pelaku menyerahkan diri ke polisi. Duel maut yang menelan korban jiwa ini terjadi di Desa Srinanti, Kecamatan Pedamaran Oki. Pelaku dan korban diketahui masih warga satu kampung. Pelaku bernama Pepeng, sementara korban adalah Ujang. Duel maut terjadi saat korban tidak terima pelaku meminta uang kepada kakaknya sehingga korban menantang duel pelaku. Akibatnya terjadilah cekcok mulut antara keduanya yang berujung penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia di TKP pada Minggu 19 Maret 2023 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan menusuk dada kiri korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 kali. Pelaku sempat melarikan diri dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Menggunakan senjata tajam, akhirnya ditusuk di dada sebelah kiri. Dan sempat pelaku ini pelaku lari, kejar-kejaran dengan korban, sampai akhirnya si korban itu kehabisan darah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Ogan Komri Ilir Fitriadi, iNews, melaporkan. Sesosok mayat tanpa identitas berjenis kelamin pria ditemukan terapung di gorong-gorong Sungai Musi. Penemuan mayat ini menghebohkan warga Pasar 16 Ilir. Saat ini jenazah sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Warga Pasar 16 Ilir Palembang dihebohkan penemuan mayat yang terapung di perairan Sungai Musi. Petugas Polairut Polrestabes Palembang yang mendapat laporan dari warga langsung mengevakuasi mayat tersebut meski sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi mayat tersebut yang berada di dalam gorong-gorong sungai. Diketahui mayat merupakan seorang laki-laki yang berusia 60 tahun dengan kondisi tubuh sudah membengkak. Korban diperkirakan sudah selama 3 hari terapung di Sungai Musi setelah melihat kondisi tubuh korban yang sudah membusuk dan membengkak. Kini jenazah telah dievakuasi petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan otopsi. Tadi kami dapat laporan dari masyarakat. Jadi ada pengguna speed, bahwa katanya dilihat mayat mengapung di sekitaran dermaga 16 Ilir dekat Kelenteng. Nah, itu pun laporan dari Pak RT tadi kan. Nah, lalu anggota piket
patroli dan piket Gakum ke TKP. Dapat laporan serupa tidak ditemukan. Nah, diperkirakan mungkin mayatnya menghilang masuk ke kolong dermaga itu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kecelakaan maut 3 mahasiswi meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri,
berdiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Ya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Ada masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Diduga hilang kendali, minibus travel tujuan Palembang bertabrakan dengan truk di Jalan Lintas Batu Raja Prabu Muli di Desa Kurup, Lubuk Batang. 3 orang penumpang minibus tewas dalam kejadian ini. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik pasca kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Batu Raja Oku Prabu Muli, Desa Kurup, Lubuk Batang Minggu kemarin. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat minibus travel mengangkut mahasiswa dan pelajar melaju dari arah Batu Raja menuju Prabu Muli bertabrakan dengan dam truk dari arah Prabu Muli menuju Palembang. Diduga salah satu sopir menghindari lubang dan tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga terjadi tabrakan keras. Diketahui sopir minibus selamat sementara 3 penumpangnya tewas di tempat. Sedangkan penumpang lainnya selamat hanya mengalami trauma. Di Farmasi. Sudah di Farmasi. Berangkat dari mana, Bu? Berangkat dari Semidang Haji, Tebing Kampung. Tebing Kampung jam? Jam 8 nggak salah tadi. Berangkat dari sana, naik mobil ini. Naik mobil tadi. Sekarang DRS, Bu. Tempat uaknya trauma, maaf. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Aku cuma biru dikit sini. Duduk di bagian mana, Bu, sekali, Bu? Bagian pinggir, baru masuk itu. Usai kejadian, polisi melakukan penambalan lubang yang menjadi penyebab kecelakaan. Lokasi tersebut terdapat lubang yang cukup dalam, yang mana di salah satu kendaraan tersebut menghindari lubang dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga terjadinya kecelakaan. 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Oku. Polisi masih mendalami kasus laka ini dan memanggil para saksi, termasuk sopir truk dan beberapa korban selamat. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. 1 unit minibus ludes terbakar di atas jembatan Musi 4 Palembang. Akibat kejadian tersebut, jembatan yang dipadati oleh warga mengalami kemacetan panjang. Api dapat dipadam setelah 1 unit damkar diterjunkan. Diduga terjadi arus pendek pada kelistrikan di 1 unit minibus yang berada di atas jembatan Musi 4 Palembang. Kendaraan bernopol BG 1352 OJ ludes terbakar. Mobil petugas damkar yang tiba di lokasi kejadian sedikit mengalami kesulitan melakukan pemadaman karena padatnya warga yang berada di dekat kejadian. Menurut keterangan pemilik mobil, kalau kendaraannya tersebut tiba-tiba berhenti secara mendadak di atas jembatan. Saat akan dihidupkan kembali, mobil tersebut mengeluarkan percikan api hingga suara ledakan. Dia mati mendadak. Mati mendadak, ya aku diambil dulu kan. Nah, cuma ceritanya ini kan aku jemput orang rumah. Kita ke arah pulang sana, ke laut ya. Jadi aku tunggu-tunggu cuaca tadi kan agak gelap, ya kan? Akhirnya nunggu dia lama-kelamaan hujan pula, ya kan? Hidup bilang, apa itu dia meledak. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 3 angkutan desa terpaksa diamankan pihak Satlantas Polres Muara Enim karena mengangkut penumpang di atas atap mobil. Penumpang yang naik di atas atap angdes tersebut merupakan anak sekolah saat pulang menuju ke rumah mereka.
Setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi terhadap angkutan desa yang mengangkut anak sekolah di atas atap mobil, Satlantas Polres Muara Enim melakukan tindakan tegas terhadap sopir angdes yang melanggar aturan tersebut. Ada 3 angkutan desa yang diamankan karena kedapatan membiarkan anak-anak sekolah menumpang di atas atap mobil di kawasan Jalan Sudirman, Muara Enim. Tindakan ini dilakukan guna efek jera bagi anak sekolah dan sopir angdes yang melakukan hal serupa. Kedepannya kita akan kerjasama terus dengan pihak sekolah supaya program ini berjalan, berjalan kemudian hilang, kemudian dihidupkan baru ini. Makanya bus sekolah itu kita akan koordinasi dengan Pemda supaya itu bisa diaktifkan kembali agar keberadaannya bermanfaat untuk masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang berangkat pagi maupun pulang sekolah pada siang hari seperti itu. Setelah mendapatkan pembinaan di Polres Muara Enim, anak-anak sekolah yang masih SMP ini diantarkan pulang dengan menggunakan mobil patwal Lantas dan mobil truk Dalmas menuju rumah mereka masing-masing. Untuk mencegah dan menertibkan angkutan desa yang masih mengangkut penumpang di atas atap mobil, Satlantas Polres Muara Enim akan melakukan patroli setiap hari, terutama saat jam masuk sekolah dan pulang sekolah. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Terdesak kebutuhan hidup, ibu rumah tangga nekat edarkan sabu. Informasinya setelah pariwara berikut. Apa itu? Apa itu? Buka sini. Buka sini. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Nike mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Kriminal Borgol. Seorang ibu rumah tangga di Musirawas Utara ditangkap polisi menyimpan narkoba jenis sabu di pakaian dalam. Tidak hanya mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang didapat dari tangan tersangka. Kasihan Nida ini nak kak, demi Allah dia suruh aku masuk sini kak, demi Allah ini nak kak. Apa tuh buka sini. Seorang ibu rumah tangga berinisial DR berhasil ditangkap petugas reskrim kepolisian narkoba Polres Musirawas Utara. Tersangka DR ditangkap saat berada di jalan lintas Sumatera, tepatnya desa Rantau Jaya, Kecamatan Karangjaya, Musirawas Utara. Polisi mulai mencurigai banyaknya laporan warga tentang peredaran narkoba di desa Rantau Jaya, Karangjaya, hingga terus dilakukan penyelidikan dan penyamaran. Hasilnya pelaku DR berhasil ditangkap di mana saat penangkapan berlangsung, DR menyimpan barang haram tersebut di dalam bra dengan berat barang 0,63 gram. Tidak hanya mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga mendapatkan senjata tajam yang di bawah pelaku DR. Lah berapa lama kau jualan sabu? Baru rencana kemarin. Baru rencana nak jual sabu. Ngapo nak jual sabu? Ini apa namanya, tidak ada duit. Tidak ada duit? Iya. Kebutuhan? Untuk kebutuhan. Ngapo kau sampai bawa pisau di pinggang? Aku lagi ribut sama cowok, dia sayang sama pisau itu. Aku bawa ke linggau. Jadi kau bawa pisau dia? Bawa. Dalam pemeriksaan, BAP tersangka mengatakan penjualan sabu yang dilakukannya baru pertama kali dilakukan. Selain faktor keluarga, faktor ekonomi menjadi hal penting dalam profesi DR saat ini. Wilayah operasi penjualan narkoba dilakukan DR di Lubuk Linggau, tepatnya di kawasan Patok Besi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini terancam pasal 114 ayat 1, subsidiar 113 ayat 1 dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Menurut keterangan tersangka pada satu kali ini membeli narkoba dan tersangka barang bukti tersebut rencana akan diedarkan di Lubuk Linggau, tepatnya di Patok Besi. Dari Musirawas Utara, Aprian Syakarim, iNews melaporkan. Pencurian kendaraan bermotor terjadi di halaman parkir kawasan perkantoran Komplek Canton City, Sukamaju, Palembang.
Tak butuh waktu lama, kedua pelaku menggasak motor korban yang tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan. Aksi pelaku terekam jelas CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat kedua pelaku mengintai motor korban dari balik pagar perkantoran. Salah satu pelaku berperan sebagai pemetik turun mendekati motor korban. Pelaku merusak kontak motor korban. Sebelum kabur, pelaku meninggalkan helm milik korban dengan meletakkannya di bawah pohon. Aksi pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di halaman parkir kantor pergudangan toko bangunan, Jalan Komplek Kenten City, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang. Satu unit sepeda motor Matic bernopol BG 3298 ACS milik karyawan kantor digasak pelaku hanya dalam hitungan detik. Korban mengaku kejadian sekitar pukul 9 pagi melihat pelaku membawa sepeda motor miliknya keluar dari halaman parkir kantor, bahkan sempat menyalakan klakson. Datang langsung ngambil motor aja. Yang dibonceng? Iya, yang bawa motor cuma ambil. Yang dibonceng dia ngambil motor. Bawa motor. Ketahuannya jam berapa? Jam 9 pulang. Sempat lihat kata orang dia kabur. Dia pulang sempat lihat. Agar tidak terulang lagi kejadian serupa, sepeda motor yang terparkir di lokasi kejadian dipasang kunci pengaman tambahan. Kejadian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Sako, Palembang. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap dan sepeda motor miliknya dapat segera ditemukan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Mita Andani, sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9